الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Orang-orang Arab Badui dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah duduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Masih ingat terusin berarti. Saya lanjutkan ya Ibu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini alhamdulillah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap huruf-huruf Al-Qur'an dibacakan. Amin. Selanjutnya kepada Ustazah Dr. Nur Hamidah SMAG kami persilakan. Ini sih buah ini jatuh ya. Aku. Oh. Apa Ustazah yang dikasih melo nih? Al-Buka min khosyatillah. Menangis itu karena takut kepada Allah adalah salah satu dari yang akan diberikan syafaat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Ibu ya, hari ini kita sudah masuk bulan apa Bu? Kalau dalam Hijriah bulan Muharram. Urutan keberapa Bu? Urutan yang pertama. Tahunnya 1447. Berarti kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai ganti tahun, Allah beri kesempatan kita masih bernafas, berarti Allah percaya. Pasti kamu orang beriman yang akan terus berubah menjadi lebih baik lagi. Karena tidak ada yang bisa membuat kita berubah kecuali kita sendiri yang ingin berubah. Bismillahi Allahumma dipaksain karena mau orang lain yang memaksa kita, bisa jadi kita akan
emosi. Tapi kalau sendiri ya kita sendiri yang maksain Bismillah, 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 insya Allah bisa. Nah, kita akan berubah. Ya. Namun hijrah yang dimaksud yang akan kita laksanakan hari ini bukan hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena kalau hijrah yang model berpindah dari tempat ke tempat lain itu sejak Rasulullah Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, itu udah closing, udah gak ada lagi. Nah, karena sabda Rasul, la hijrata ba'dal fathi, gak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, yang ada setiap tahun hijrah apa yang diminta oleh Allah, oleh Rasul kepada kita? Jihadun waniyatun, adalah perjuangan. Kepingin jadi orang baik harus berjuang. Kepingin jadi orang yang pemaaf harus berjuang. Kepingin jadi orang yang sabar harus berjuang. Dan perjuangan juga harus dikuatkan dengan niyatun, dengan niat. Tinggal dua, jihadun waniyatun. Hijrah, jihad, pengorbanan, ya, yang tadinya mageran, apa mageran? Malas gerak, ya harus berjuang. Dan didukung juga dengan niyatun, harus ada niat. Tanpa niat, ya akhirnya bisa jadi mutung. Tapi niat doang, agak jalan-jalan, ya nggak bergerak-bergerak. Nah, jihadun wa niyatun, perjuangan dan niat, tekad yang kuat. Inilah yang akhirnya materi kita hari ini judulnya apa, Bu? Hijrah upgrade diri, ya, resolusi diri, upgrade diri. Ya, kita harus tumbuh dan berkembang. Namun nggak mungkin kita bisa berubah menjadi lebih baik kecuali ya kita harus evaluasi dulu. Kita ini udah ada di posisi yang mana? Karena kalau orang itu sudah merasa dia menjadi yang terbaik, ya nggak akan berubah. Tapi kalau dia merasa ya hari ini saya belum menjadi yang terbaik, maka dia akan berjuang menjadi yang terbaik. Hari ini saya belum menjadi, ya saya belum istiqomah menjadi orang yang terbaik, maka dia akan terus mempertahankan agar selalu menjadi orang yang terbaik, nggak pernah jadi mantan orang baik. Naudzubillah min dzalik. Maka apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, biar hijrah itu gak cuma tren. Hijrah itu gak cuma berubahnya pakaian kita. Karena kan ada komunitas hijrah. Dan kelihatannya kan kalau komunitas hijrah, ya, orang lebih melambangkan perubahan pakaiannya. Pakaiannya udah mulai berubah, ya kan? Udah hijrah. Padahal tidak sekedar pakaian, karena Allah tidak melihat pakaian seseorang. Ya, Allah tidak melihat fisik seseorang. Yang Allah lihat adalah ma fi qulubikum, apa yang ada di hati kalian. Berarti ya yang harus kita rubah sekarang adalah mental kita, kebaikan hati kita. Nah, untuk itu ada yang harus kita siapkan pertama kali. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kan memang melakukan perubahan minal zulumati ila nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya terang. Itu bahasa Rasul. Kalau bahasa kita nih, Bu, ya, yang mungkin sampai hari ini kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi tantangan, ngomongnya begini, ya Allah, gimana sih Allah gelap. Nah, jadi kalau kita masih mengatakan Allah gelap, kayaknya punya masalah, rumit amat, mentok sana, mentok sini, kayaknya terhimpit banget. Nah, disinilah berarti kita sudah tahu di mana posisi kita. Kok bisa-bisanya kita tidak mencari solusi. Padahal setiap satu masalah pasti Allah janjikan banyak solusi. Karena sangat memungkinkan kita itu menganggap diri kita itu berada di tempat yang sempit,
masalah kita itu berat, ya karena mohon maaf mindset kita. Ya, kita udah berpikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi kayaknya berat banget. Seakan-akan di kanan kita, di depan kita, di belakang kita itu semuanya tembok. Kayaknya kita merasa yang paling berat, ya, terpuruk. Padahal apa? Ya kamu gak bergerak sih. Padahal kalau kamu bergerak di belakang tembok itu ada ruangan. Ya, kalau memang di belakang tembok ada ruangan, kamu bisa masuk ke sini. Berarti bisa jadi awalnya ada jalan. Ya, karena kamu sudah di posisi yang sempit pikirannya, apa yang gak kelihatan? Di depan kamu itu bukan tembok, di depan kamu itu gorden. Padahal kalau kamu bergerak, kamu berubah, ya kamu optimis, buka sedikit itu gorden, ada jalan keluar. Apalagi sekarang, seakan-akan ya Allah tembok, nggak taunya wallpaper, ya kan Bu ya? Ya jadi kita nggak tahu mana pintu, nggak taunya pintunya kan sekarang ya semuanya sama seperti tembok. Nah di sini ya Allah menyuruh kita. Mungkin kemarin kita masih negatif thinking sama Allah. Kita masih berpikir kalau masalah kita itu kayaknya masalah yang paling berat. Hidup kita kayaknya ya Allah terpuruk banget. Kayaknya masalah kita itu gak ada solusinya. Ayo, kita harus berubah. Ya minal dzulumati ilan. Dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Gimana caranya? Nah, saya lengkap sedikit dari materi yang ada, ya, yaitu di ini dulu di slide nomor 12. Jadi kita akan mempersiapkan bahwa setiap masalah kita, setiap tantangan hidup kita itu pasti mengajarkan kita banyak ilmu, mengajarkan kita banyak hikmah. Tapi kadang ya, kita telat mendapatkan hikmahnya. Kenapa? Karena ada yang belum kita optimalkan dalam organ diri kita. Nah hari ini upgrading, karena kan kita lebih fokus kepada upgradingnya dulu. Berarti kalau kita kepingin berubah dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita harus kita optimalkan, diajak berubah. Gimana caranya? Nah, lihat di slide nomor 12 yang Al-Quran. Al-Quran inspirasi perubahan diri. Kalau ibu yang udah di-share materinya, itu yang ini. Oh belum ya? Kalau enggak, aku. Oh. Jadi yang Al-Quran itu di slide nomor 12 ya Bu. Al-Quran inspirasi perubahan diri. Ketemu gak Bu? Yang masjid yang Apa? Cek dulu. Ya? Jangan-jangan belum diaktifin paketnya. Kenapa? Tunggu, mohon. Oh. Slide ke berapa bisa? Ini Bu Dewi saya kirim ya, Bu Dewi, Bu Mira udah saya Ya. Slide berapa? Al-Quran ada, tapi maksudnya kita lihat kalau pakai slide. Bu Mira udah saya kirim, Bu Mira, Bu Dewi. Slide ke berapa? Oh, nggak apa-apa dah. Yang penting ntar di rumah bisa dilihat slide nomor 12. Saya kirim ya. Ini. Yang gambar, yang tulisan Al-Quran inspirasi perubahan diri. Oh ya. Bu Wiwi juga saya kirim, Bu Wiwi. Iya, terima kasih. Masya Allah. Syukuran. Afwan. Yang penting handphone dibawa. Iya. Yang kedua paketnya udah diaktifin. Ada paketnya ada, tapi belum diaktifin, jangan. Tadi pagi suruh kamu buka, saya nggak bisa. Oh. Saya suruh buka. Oh gitu, alhamdulillah. Dan jadi Al-Quran inspirasi perubahan diri. Berarti kan kita ingin mengoptimalkan agar dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu kita ajak berubah. Nomor telepon nggak? Ya.
Dan ini bukan kata saya, Nggak bisa. tapi kata Al-Quran. Kalau kata Al-Quran berarti kata siapa? Kata Allah. Jangan omdok, ibadah jangan ngomong doang, kepengennya hijrah, tapi masih mageran. Nah, jadi Al-Quran itu fungsinya dua. Berarti setiap fungsi kita harus optimalkan dulu. Ya. Pertama, Al-Quran itu kan fungsinya sebagai buku bacaan. Kalau buku bacaan berarti organ tubuh kita yang mana yang kita pakai untuk bisa membaca Al-Quran. Apa bu pertama? Mata. Mulut ya, mata, mulut, terus apa lagi? Telinga. Nanti apa yang dibaca, apa yang didengar oleh telinga tersimpannya di mana? Di otak, kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita kepingin upgrade diri, siapkan dulu nih toolsnya, alatnya yang ada pada diri kita. Gak usah repot-repot ke asko, gak usah repot-repot kemana lagi yang di sini tuh mall-mall tuh kan asko, Fitra 10. Gak usah, kenapa? Karena untuk mengupgrade diri, Allah menyuruh kita alat yang ada di dalam tubuh kita dipakai, dioptimalkan. Ya, mata, ibu semua pada bawa kan matanya? Bawa. Telinga, ya semua pada bawa kan? Bawa. Gak usah dipinjemin orang. Dan gak usah pinjem punya orang. Sama otak, ya otaknya ada kan di kepala. Nah, jadi kalau kepingin mengupgrade diri, ya kita akan memfungsikan dulu, mengoptimalkan dulu, ya telinga, mata, dan otak. Tapi telinga ini kan fungsinya mendengar. Ya, suara siapa yang paling sering didengar oleh telinga kita? Telinga fungsinya mendengar. Suara siapa yang paling sering didengar oleh telinga kita? Suara kita sendiri. Kita sendiri. Makanya mulut kan gitu kan. Mulut ya disebut sama Allah nanti di Al-Quran. Ya, karena ya nanti mulut itu akan menjadikan telinga kita baik atau tidak baik tergantung mulut. Nah, jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai bacaan. Organ yang akan kita optimalkan adalah telinga, mata. Ya, nanti tersimpannya di mana bu? Di otak. Ya, tapi telinga itu fungsinya mendengar. Berarti yang paling sering didengar adalah mulut kita. Di organ yang paket organ yang akan kita optimalkan. Kalau kita ingin berubah. Namun Al-Quran nggak cuma sebagai buku bacaan. Al-Quran juga fungsinya sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk berarti menyuruh kita untuk bergerak, ya. Mau ke kanan ikutin ke kanan, mau ke kiri ikutin ke kiri, naik turun kan gitu kan. Nah, untuk mampu mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk, organ apa yang dipakai? Lihat dalam surat Muhammad, surat 47. Surat 47 ayat yang ke-24. 47 ayat ke-24. Jadi di dalam ayat ini izin saya yang baca terjemahannya juga biar nanti ibu-ibu langsung mencek and recheck di Quran masing-masing. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah berfirman, afalam yatadabbarunal Quran. Emangnya kamu nggak menghayati Al-Quran? Hayat berarti emangnya kamu nggak mampu hidup dengan Al-Quran? Emangnya kamu nggak mampu bernafas dengan Al-Quran? Emangnya kamu nggak mampu menjadikan Al-Quran itu hidup kamu, darah daging kamu? Nah, ibaratnya seperti itu. Bisa jadi, kenapa kamu nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidup kamu? Karena penyebabnya apa? Ama'ala qulubin akfaluha. Karena
hati kamu yang terkunci. Berarti kalau untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, organ apa yang diminta untuk dioptimalkan? Hati. Jadi upgrading diri di sini kita akan mengoptimalkan semua indera kita, baik itu mulut biar telinga mendengar, baik itu mata, baik itu otak menyimpan semua informasi agar kita bisa baca, dan nanti untuk bisa menggerakkan, mengikuti maunya Al-Quran itu harus dengan hati. Nah, nanti ya kita akan memahami kenapa orang yang cuman bisa jadi berfungsi otaknya doang, tapi hatinya nggak berfungsi, akhirnya ya maaf, dia tidak bisa berbuat baik. Contoh, otak kita tahu nih, kalau ada orang yang jatuh, tandanya dia lagi seneng atau lagi susah? Lagi jatuh, kubrak, kepleset gitu kan, susah kan? Otak kita tahu, kalau orang lagi susah, berarti harusnya diapain? Dibantu, ditolong. Otak kita tahu, ya kalau orang susah, berarti kita ikut berduka, empati. Kalau orang senang, kita ikut bahagia. Otak kita tahu, kalau senang berarti kita ekspresi kita gimana Bu? Kalau senang? Senyum. Kalau susah, ekspresi kita gimana? Sedih. Keburu kok kesel. Kan sedih kan? Empati kan begitu. Otak kita tahu kan Bu? Tapi ada kalanya ada orang nggak punya hati. Begitu orang kepleset, dia apa Ibu? Syukur. Diketawain. Dan Ibu ketika kepleset sakit mah enggak, malu, diketawain gimana Bu? Seneng atau susah? Seneng atau Ibu nggak suka? Suka, itu tanda nggak punya hati, ya kan? Otak mah tahu, tapi ternyata kenapa mulutnya malah tersenyum, ya kan? Tandanya dia tidak punya hati. Kita tahu nih otak, ya kalau orang mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu sehingga dia bahagia, ya berarti otak kita, ya menyuruh kita kalau orang lagi bahagia kita ikut bahagia, kan gitu. Orang tersenyum, tandanya dia bahagia, maka otak kita juga akan memahami, ya kita pun akan ikut bahagia, maka kita akan ikut senyum. Itu otak, tapi belum tentu orang itu bisa berbuat baik kalau hatinya nggak optimal. Contohnya apa? Ya, saat orang itu dapat kebahagiaan, dapat rezeki, tetangga alhamdulillah dapat mobil baru. Ya Allah, ya kan? Boro-boro kita mau ikut bahagia. Ya kan? Dia lewat latihan senyum, sakit hati kita. Latihan senyum. Mentang-mentang mobil baru, pakai senyum lagi. Hati saya mah nyindir banget. Ya Allah. Ya tandanya apa Bu? Hatinya masalah. Itu masa lalu. Sirik tanda tamam. Itu ya kan masa lalu. Tidak dengan sekarang. Nah sekarang berarti apa? Upgrading diri, mengupgrade diri. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita mengoptimalkan tidak hanya fungsi panca indera, tapi juga fungsi hati kita. Gimana caranya? Ada latihannya. Nah, latihannya, ya kalau Ibu pakai file, kita lihat di gambar, karena gambar ini adalah penjelasan surat Al-Isra ayat yang ke-36. Gak apa-apa kalau handphone ketinggalan, ntar lihat di rumah. Gambar ini adalah gambar hasil dari kecerdasan intelektual. Jadi saya minta sama AI untuk menggambar. Kenapa? Karena satu, saya nggak bisa gambar. Bisa gambar ya? Satu. Jadi satu, saya nggak bisa gambar. Yang kedua, saya tidak mendapatkan gambar di website, artikel, tafsir, apapun juga. Tapi, ya kan? Dan kalau penjelasan itu berupa gambar, apalagi anatomi tubuh kita, itu lebih, ya kita lebih bisa memahaminya.
Terus yang ketiga, saya berani menampilkan karena saya sudah konfirmasi ke teman-teman yang seorang dokter. Jadi yang satu dokter anak sub otak anak, karena ini ngomongin otak. Yang kedua dokter Okjin, yang pegang pisau karena kan dia belah-belah, ya kan? Nah, jadi karena udah dikonfirmasi, saya berani menampilkannya. Tapi ini bukan hasil karya saya. Ini adalah hasil dari AI ketika saya suruh jadi asisten saya. Keren. Jadi AI itu tergantung Bu, ya, kalau kita nyuruh apa dia gambarnya apa. Nah, jadi kita lihat dalam Isra surat 17 ayat 36. Ini adalah tafsir berupa gambar. Dan tafsir berupa gambar surat Al-Isra ayat 36. Allah menyuruh kita 17. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Jadi itulah orang yang tidak memanfaatkan AI, dia akan tertinggal. Bilangnya ini apa? Suruh 17. aku merintahin ke AI-nya waktu bikin Saya bilang ilustrasikan, coba dibuka dulu surat Al-Isra-nya. Biar ibu nyambung. Saya ngomong apa ke AI. Nah, ya. Jadi dalam surat Al-Isra, karena AI itu tergantung perintah kita. Jadi dalam surat Al-Isra ayat ke-36, Allah mengatakan kepada kita, ini proses nih kalau kita kepengen berubah. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wala taqfu. Jangan kamu bertindak. Jangan kamu bersikap. Artinya diam dulu nih. Jangan ngapa-ngapain. Ya, malaisa laka bihi ilm. Kalau kamu belum punya ilmu. Jadi Allah menyuruh kita diam dulu. Nah, pikir dulu. Kamu punya ilmu dulu. Jangan komentar. Bahasa gitu. Jangan komentar, jangan bertindak, jangan membuat kebijakan, ya, jangan ngapa-ngapain kalau kamu nggak punya ilmu. Jadi Allah nyuruh kita mengumpulkan ilmu dulu. Dari manakah ilmu itu? Inna sama. Dari mana Bu? Telinga. Itu telinga dulu kan? Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bertindak, jangan kamu bersikap. Wakaf, itu kalau di Al-Quran tanda wakaf namanya tanda apa? Berhenti kan? Artinya kata Allah berhenti dulu, stop dulu, diam dulu. Gampangnya gitu terjemahnya. Kalau itu wakaf kan berarti diam dulu, jangan ngomong dulu, jangan kemana-mana dulu. Ibarat gitu. Kecuali kamu punya ilmu. Dari mana ilmu itu? Inna sama. Pendengaran kamu. Berarti apa yang kita dengar? Kemudian wal basar. Dan penglihatan kamu. Itu dulu, ya kan? Karena apa yang didengar, apa yang dilihat tersimpannya di mana? Kan gitu kan? Nah, maka saya minta ke AI yang pertama, ya. Karena yang berikutnya wal fuada, ya. Pendengaran, penglihatan dan apa lagi Bu? Gak sekedar hati. Hati nurani. Kalau hati itu kulub. Ini al-idah. Hati yang paling kecil, hati nurani. Jadi di dalam organ kita, ya, itu ada ada organ yang paling kecil. Itu namanya afidah. Jadi di dalam hati, ya, perasaan itu ada organ yang paling kecil dalam hati nurani. Kayak gitu kan, makanya ya Allah sakitnya tuh di sini, yang paling kecil. Ya, akhirnya saya minta sama AI, ilustrasikan kepada saya berupa gambar bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat simpan di otak kita dan nanti akan mempengaruhi hati nurani kita. Gambar gitu. Begitu dia udah gambar, saya nanya, jelaskan gambar kamu. Ya kan? Udah, ya, dijelaskan. Jadi Ibu kalau gambar yang sebelah kiri yang warna biru, ya, jadi apa yang kita dengar itu beraneka ragam warna-warni. Macam-macam kan? Apa yang kita lihat sebelahnya itu mata. Ya, jadi sebelahnya telinga itu mata. Apa yang kita lihat berwarna-warni.
Nanti masuknya kemana? Ke otak tuh. Otak bagian depan. Kan frontal cortex, otak bagian depan. Makanya pornografi itu merusak otak anak. Iya. Karena apa yang didengar, apa yang dilihat tersimpannya di otak. Makanya Allah menyuruh bersihin piktor kamu. Piktor apa, Bu? Pikiran kotor. Pikiran kotor. Dengan cara apa? Ini otak, ya, bagian depan, bagian dari wajah. Makanya disuruh sering-sering berwudu. Wudu itu bagian dari cara membersihkan isi otak. Karena isi otak itu sangat memungkinkan kotor gara-gara sering melihat yang kotor-kotor, sering denger yang kotor-kotor, gara-gara mulut ngomong yang kotor-kotor. Itu dicuci dengan wudu. Tambah lagi, ini kalau orang yang otaknya udah nggak suka, udah keras, kan? Itu kalau mau dilembutkan, maka diminta sama Allah dengan cara sujud. Nah, jadi ibu yang susah ngambil hikmah, setiap ngelihat orang yang itu tuh sebel aja. Ya, kalau dia udah nggak suka, ya, dia udah merasa yang nggak suka lah, ya kan? Ya, udah unfeel, itu udah apapun yang ada dari orang itu, ya nggak ada baiknya. Itu kalau otak kita kayak begitu tuh, ya, maka dilembutkannya dengan sujud. Karena sujud itu melembutkan hati kita. Ya, melembutkannya. Kenapa? Karena dimulai dari ini otak ditunduknya dulu. Makanya iblis nggak mau sujud, ya kan? Moga banget dia sujud. Nah, kemudian kan ini gambar yang biru. Ya, saya mengilustrasikan otak yang gambar biru, yang warna-warni, semua yang didengar, semua yang dilihat, itu akhirnya masuk semua ke otak. Berarti otaknya berfungsi seperti blender. Blender, Bu. Campur semua. Pisang, buah naga, katanya kan enak. Buah naga campur pisang, dikasih nanas, katanya enak. Itu begitu di blender jadi satu nggak? Jadi satu. Sampahnya jadi satu, saripatinya juga jadi satu. Ya, dan susah kita mau cuma ngambil saripatinya aja. Karena apa? Karena sesampah-sampahnya itu jadi satu. Nah, kalau kondisi kayak begini nih, yang bisa jadi otak tuh mumet. Kadang asin, kadang asem kan gitu kan. Oh, berubah-berubah ya, karena isinya blender. Tapi di otak yang sebelah kanan. Karena saya minta lagi, ya, jika semua yang didengar dan semua yang dilihat secara rutin terus-menerus itu akan tersimpan menjadi permanen di otak kita. Digambar itu. Ya, jadi kalau yang kita dengar itu kita saring, ya, hanya yang baik-baik aja. Kita paksakan mata kita, yang kita lihat juga kita paksakan adalah melihat yang baik-baik aja. Selalu melihat sesuatu adalah kebaikan. Nanti lama-lama ini di otak ini nih, ya, yang awalnya tersimpan di depan otak luhur, frontal cortex, tapi karena terus akhirnya menjadi memori jangka panjang. Ya, seperti ibu, emang ada yang susah baca Al-Fatihah, ngapalin Al-Fatihah? Nggak ada. Kenapa nggak ada yang susah ngapalin Al-Fatihah? Karena dibaca terus. Itu jadi memori jangka panjang. Nah, saya mengibaratkan otak yang sebelah kanan yang dibiasakan ngambil saripatinya aja, yang baik-baik aja, berarti otak yang dibiasakan seperti juicer. Juicernya. Jus itu kalau ada apel, ada nanas, ada stroberi, ya, dimasukin, gabung jadi satu. Tapi keluarnya apa, Bu?
Saripatinya aja. Sampahnya ya nggak ikut, cuman saripatinya aja. Ini semua prosesnya harus dibiasakan. Karena walaupun telinga ya kan ibaratnya bebas mendengar, tapi otak kita dibiasakan untuk menyimpan yang baik-baik aja. Mata bisa jadi ya mungkin bisa melihat beraneka ragam, tapi apa yang akan disimpan di otak kita itu harus yang baik-baik aja. Contoh, jangan melihat orang yang tidak kita suka. Itu otak itu harus segera di brainwash, harus dicuci tuh. Jangan gimana caranya biar orang yang tidak kita suka ini itu nggak merusak otak kita, nggak toksik. Udah, jadikan mereka adalah mata pelajaran. Jadi mata pelajaran. Kalau ngadapin mantu yang ibu nggak suka, tetangga yang ibu nggak suka, ya karena sebel banget, ya kan? Tapi langsung ingat ini mata pelajaran. Kalau kita berhadapan dengan mata pelajaran, seorang siswa ketika berhadapan dengan pelajaran, ya biasanya sikapnya apa? Tindakannya apa? Berhadapan dengan nih, dikasih buku matematika, dikasih buku bahasa Indonesia, belajar. Maka otak kita juga selalu dipaksa. Gimana caranya? Ini mulut yang memaksa agar didengar oleh telinga, ya kan? Sehingga tersimpan. Jadi ngelihat orang yang tidak kita sukai, oh hari ini kita akan belajar. Belajar apa dari dia? Kan? Belajar. Maafkan. Kalau memang belajar, memaafkan. Ridho. Itu nanti lama-lama ridho. Apa? Ya. Nah itu baru inna sam'a pendengaran wal basara dan penglihatan. Ya, sekali lagi nggak bisa orang lain yang memaksakan kita untuk mengambil hikmah kecuali kita sendiri. Kalau sebel banget sama dia, ya karena kamu tidak merubah paradigma, menganggap dia menyebalkan. Tapi kalau kamu melihat ini tantangan, ini di challenge, maka kita akan belajar. Dan ayat ini Bu yang membuat saya belajar. Saya 13 tahun berada dalam lingkungan satu komunitas yang saya itu benar-benar gak dianggap. Bahkan bahasa kasarnya gitu ya, itu dikebiri kemampuan saya. Karena saya hadir di situ kan ibaratnya ya memang kepingin bersama. Tapi ya ketika berkaitan dengan tafsir atau apa, wajar dong saya cuma bilang boleh nggak saya yang ibaratnya yang menyampaikan, oh maaf jangan cuma kamu dong yang pinter. Jadi oh kayak gini lingkungannya. Jadi ya kan kita pokoknya dari teman-teman saya belajar dengan beliau sebagai guru, tapi bukan guru agama, ya kan? Ya, ternyata pada saat ngomongin ayat, ya kan kita boleh nggak sharing gitu kan? Emang kamu doang yang pinter, ya kan? Dan saya nggak butuh. Dan di situ saya memaksa otak saya. Kamu harus belajar gimana rasanya tidak dihargai oleh orang lain. Kamu harus belajar bagaimana tetap menghormati orang lain. Itu 13 tahun Bu, 13 tahun ya kan? Ya. Karena kan banyak Bu, saya kan juga harus ngaji. Karena saya melihat teman-teman saya waktu di Al-Azhar ya kan, itu kan kita ngaji ya guru-gurunya kan ya sama-sama orang Al-Azhar ya kan? Nah begitu saya di Indonesia ya saya kan ngaji dengan orang yang gak semuanya orang Al-Azhar kan gitu kan? Ya bukan orang kan saya juga harus berguru. Dan saya dihadapkan dengan guru yang ibaratnya apa ya? Yang penting alif lempeng dah. Bak titik ke satu di bawah. Tapi ya kan, yang ketika beliau dijadikan sebagai guru saya, ya saya harus hormat dengan guru. Ya kan? Nah ketika memang ada diskusi tentang ayat Quran, tentang hadis, ya saya cuma
boleh nggak ya, kalau untuk yang Quran hadis saya mau sharing, nggak boleh, jangan cuma kamu dong yang minta. Dan dari teman-teman bilang, pokoknya guru kita harus dihormati. Guru itu nomor guru itu pasang satu, nggak boleh salah. Jangan 13 tahun, ya saya tetap walaupun hati ini, ya Allah kan kita kepengen ngaji dapat ilmu ya. Kita kan ngaji kepengennya kondisinya nyaman, aman. Tapi ya setiap ngaji ya saya cuma duduk dengerin aja. Mau dia ngomongnya salah kek, baca Qurannya salah kek, saya diam aja. Yang penting apa? Saya berkhidmat dengan guru. Ya kan bahwa setiap orang punya kekurangan, tapi pasti dia punya kelebihan. Itu saya belajar dari ayat ini. Ya kenapa? Karena kalau enggak Bu, banyak teman-teman saya yang mutung nggak mau ngaji lagi. Karena kalau udah merasa diri pintar, orang lain nggak akan jadi mata pelajaran. Tapi kalau kita selalu merasa saya harus belajar, kekurangan orang mata pelajaran. Jadi saya challenge, mampukah saya bertahan? Ya, mampukah saya mengambil hikmah di lingkungan yang tidak nyaman? Ya Nur Hamidah, saya sampai paksa, ya Nur Hamidah, kalau kamu ngaji untuk mendapatkan ilmu, kamu akan kecewa. Maksudnya ilmu dalam arti pelajaran. Tapi kalau kamu ngaji untuk membentuk karakter kamu, maka kamu akan pasti menemukan kebaikan dari guru kamu, berkhidmat dengan guru kamu. Ya, jadi bagaimana kita dipaksa dulu, nih otak kita nih, otak kita selalu dipaksa yang baik-baik, yang ngelihat orang tuh nggak sebel duluan, jangan ngelihat masalah nggak mutung duluan, apalagi ya Allah nyalain Allah lagi, ya Allah kok begini banget sih ya Allah, enggak. Itu selalu kita paksakan, dan kadang memang kita butuh teman. Jangan, saya pernah juga almarhum ibu mertua saya itu selalu ya ibaratnya saya merasa ini kok kayak mantu PS mertua. Beliau orang Jogja, saya orang Betawi. Yang namanya orang Betawi itu kalau punya hajat khusus keluarga, jadi kayak ngumpul keluarga, kita kan masak banyak, masak sepanci, ya sedandang, ya begitu disuguhkan kan, ya sepanci-pancinya, ya kan serombongannya datang gitu. Kenapa disuguhkan sepanci-pancinya? Untuk ngasih tahu, nih gue baik, kagak dipisahin buat keluarga. Dengan sepanci-pancinya, nasi sedandang-dandangnya, ya kan? Kalau ngeriung begitu. Beda kalau pesta kan gitu kan. Nah itu ya kan. Nah suatu saat kan lagi ngumpul keluarga, kuah bakso habis. Saya diminta ambilin kuah bakso. Saya ambil dan sepanci-pancinya. Jangan, wah langsung. Ya kalau menurut saya tuh kata-katanya pedes banget. Dulu ya, kamu tuh sekolah tinggi-tinggi tapi bodoh. Ya kan, saya bilang ya Allah kok kayak begitu. Kayaknya saya merasa disalahin mulu. Bahkan ketika ada anak lain yang melakukan kesalahan, yang diomelin saya gitu. Kamu tuh gini, perasaan gue udah baik-baik aja, tapi kenapa selalu jadi bulat-bulanan kan gitu kan? Nah itu saya belajar. Akhirnya saya ngobrol sama suami saya. Ayah kenapa sih begini? Nah itu dia. Kenapa kamu tidak berpikir ibu seperti itu kepada kamu karena dia merasa nyaman, ya kan? Merasa nyaman, ya merasa percaya sama kamu. Kamu gak bakalan ya sakit hati dan bikin ribut keluarga. Tandanya apa? Ibu itu sangat dekat sama kamu. Karena semua keluh kesah, oh gitu. Terus caranya gimana? Udah cukup mendengarkan. Cukup dengar, nggak usah didengarkan. Jadi beliau ngomong apa mas, saya mah gimana? Saya mikirin apaan aja gitu kan. Ya, tapi bisa jadi tadi dia ngomong apa ya? Apalagi nyampur-nyampur apa Jawanya gitu kan. Ya kan udah gitu kan. Ini aja. Alhamdulillah saya kagak bisa paham, nggak bisa paham bahasa Jawa kan gitu kan. Ya nunduk-nunduk aja gitu kan. Dan sampai akhir hayatnya ya alhamdulillah itu menjadi kenangan.
ya kan? Karena begitu almarhum mau meninggal itu, ya kan dia cuma bilang gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku udah siap ya Allah, aku punya mantu baik ya Allah, ya kan? Aku punya mantu baik, mantuku nanti jagain anak-anakku ya Allah. Memang yang penting apaan sih gitu kan? Itu jadi artinya semua adalah proses belajar, ya. Otak kita harus selalu diisi yang baik-baik. Sesebel apapun kita sama orang itu, ini mata pelajaran. Ya, berarti tugas kita belajar. Ini organ yang mata, telinga dan mata. Tapi masih dalam surat Al-Isra, organ apa lagi Bu tadi yang belum? Hati nurani. Nah, gambar yang kedua tuh, yang berikutnya, yang di slide yang berikutnya. Berarti slide yang yang korelasi otak dan hati. Ada kan ya? Nah, yang ini. Itu ya, saya gabungkan. Ya, saya minta sama AI. Ya, berikan gambar kepada saya. Kalau semua yang tersimpan di otak itu akan mempengaruhi kualitas hati. Jadi apa yang tersimpan di otak itu akan mempengaruhi kualitas hati. Wah, dijelasinnya macam-macam. Kenapa? Karena nanti otak ini akan menghasilkan hormon dopamin, hormon dopamin, macam-macam dan tuh hormonnya. Serotonin, ya kan? Jadi serotonin kan hormon cinta, dopamin itu hormon baik, ya. Itu kalau yang dihasilkan oleh otak kita adalah hormon yang baik-baik, ya, hormon dopamin, itu nanti akan mempengaruhi ya detak jantung. Nah, kemarin itu saya dikonfirmasi dulu sama para dokter ini. Bu, kalau gambar ini itu bukan organ hati, ini organ jantung. Kalau organ hati itu dalam bahasa anatomi adalah liver. Liver itu ya tidak ada hubungan dengan hati. Liver itu adanya di mana Bu? Di perut bagian kanan. Jadi ibu kalau lagi sakit hati, ya Allah sakit banget, segini. Ya Allah, sakit jantung. Nah, jadi kalau ya Allah sedih banget, sabar, begini Bu, sabar. Oh, saya bilang, kalau begitu tanggalkan bahasa Indonesia. Ya kan, dalam bahasa Arab itu ada al-qulub. Iya. Kalbu, cuman kan bahasa Indonesianya hati. Al-qulub, kolbun itu nanti tersimpannya kolbun itu akan berefek, dia bisa tenang atau itu kan kata Rasul gitu. Ya, saat Wabisah bertanya, ya Rasulullah gimana caranya Wabisah tahu ini baik, ini buruk. Ya, lalu apa kata Rasulullah? Mintalah fatwa kepada kolbunmu, kulub. Gimana caranya mengetahui kulub itu? Kalau itu kebaikan, maka kolbun kamu akan tenang. Tapi kalau itu keburukan, kolbun kamu akan maha kafitab, ngeganjel, watarodat. Berarti itu organnya apa? Jantung. Nah, gambar ini adalah heart, jantung. Dan memang di Eropa itu, ya kan, yang menyimpan perasaan itu adalah heart, jantung. Kita ngomongin heart ya, jantung. Oh, alhamdulillah di Indonesia biar ngebedain jantung sama jantungan, ya kan, penyakit jantung sama penyakit jantungan, akhirnya orang Indonesia menyebutnya dengan jantung hati, ya kan Bu? Jantung hati, ya. Nah, kalau memang maksudnya adalah jantung hati yang akan menjadi bagian yang berkorelasi dengan otak, gambarnya betul ini. Dan saya ditambahkan sama Dr. Objin, Bu, saya sudah pernah membedah jantung manusia. Dan di dalam jantung manusia ada organ yang paling kecil. Jadi dalam organ jantung yang gede ini nih, itu ada
organ yang kecil di dalam jantung. Oh, inilah kalau orang kampung bilangnya akalnya jantung. Kalau orang kampung, ya. Kalau bahasa Al-Quran itulah afidah, fuad yang mampu mengambil manfaat, yang mampu mengambil hikmah, yang mampu, ya, dialah tersimpan ilmu, tersimpannya amal. Itu adalah fuad. Jadi jantung yang organ besar ini itu ada organ kecil di dalam jantung. Kalau Al-Quran bilangnya fuad. Nah, lihat kembali Bu dalam surat Al-Isra tadi ayat ke-36. Ya, kalau Allah menyuruh kita jangan kamu bersikap, diam dulu sampai kamu punya ilmu. Di mana ilmu itu untuk membimbing kamu? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Bukan kolbun, tapi fuad, afidah. Kenapa? Karena dia adanya di dalam, ya, di organ paling dalam di dalam jantung. Dan ini hanya mengambil saripati. Ya, artinya kalau kolbun yang besar itu, ya, kolbun yang besar itu bisa jadi kayak blender, ya, ngaduk-ngaduk semuanya. Kadang seneng, kadang sebel, kadang memaafkan, kadang gedek. Itu karena kita kayak blender. Kolbun itu kan artinya bolak-balik, ya kan? Kadang tenang, bismillah, tenang. Ada lagi nyebut namanya, ya Allah, ya kan? Nah, itu karena hati kita masih kayak blender. Ya, berarti fuadnya belum berfungsi. Jadi fuad itu Bu, saya mengibaratkan seperti saklar. Ibu antara lampu dengan saklar gedean mana? Lampunya. Saklar kecil. Nah, fuad itu seperti saklar. Tapi saklar itu akan berfungsi kalau kita seperti juicer. Hanya membiasakan telinga kita, mata kita, otak kita yang baik-baik aja. Maka nanti baru tuh nyetrum ke fuad. Dia akan menjadi baik semua. Itulah sabda Rasul. Ketahuilah di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, baik semua. Jika segumpal darah itu buruk, buruk semua. Itulah al-qalbun. Gak cuman kolbunnya, tapi saklar. Ada dia saklar, ada di tempat yang paling dalam. Nah itu. Ya, jadi ketika saya menyampaikan kepada AI, ya kan, dikasih gambar kayak gini. Terus saya bilang lagi, kalau ternyata di dalam otaknya adalah kebaikan semua, itu akan mempengaruhi hatinya menjadi baik. Dikasih gambar yang bersinar, kayak saklar gitu, ya kan? Ya, jadi memori jangka panjang itu akan nyetrum, yang menghidupkan saklarnya yang baik-baik. Nah, ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat 179 Al-A'raf. Artinya apa? Ibu, jangan sampai ya Allah kita disebut oleh Allah kayak binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena kita nggak punya saklar yang difungsikan dengan baik. Surat 179. Bisa jadi ibu nanti kalau nyuruh AI seperti yang ayat ini gambarnya beda lagi. Karena masing-masing tuh tergantung si AI dia nangkepnya ngomongnya apa. Kalau kita mungkin kalimatnya ya lagi nggak tulalit, gambarnya cakep deh tuh. Kalau lagi tulalit, karena saya bolak-balik saya ganti-ganti. Kagak enak gambar, nggak begitu, salah. Digambar lagi sama dia. Jadi dia bisa disalahin. Nah itu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jangan sampai kita tidak mengoptimalkan fungsi juicer, ya, panca indera kita akhirnya tombol yang ada di dalam jantung kita, fuad, itu nggak berfungsi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darokna li jahannam. Lihat tuh banyak banget orang yang masuk neraka dari kalangan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulub. Mereka punya hati, tapi hati gimana Bu? La yafqahuna biha.
hatinya tidak berfungsi untuk memahami, berarti tombolnya nggak nyala. Itulah yang disebut dengan akalnya jantung. Seperti tadi, udah tahu orang kepleset, emang sih dia nggak sakit, cuman malu, pakai disenyumin. Contoh lagi, ya, ketemu nggak Bu? Ketemu ya, ya. Jadi kalau hatinya ya tidak berfungsi untuk bisa memahami, tandanya ya kan ada yang salah dari hatinya, dia belum berfungsi menjadi jusad. Terus siapa lagi? Terus apalagi kriterianya? Mereka punya mata, tapi matanya nggak lihat. Artinya apa? Dia tidak mampu, di balik semua yang kamu lihat itu ada kebaikan. Terus nggak punya apa lagi? Punya telinga, tapi telinganya bisa mendengar. Ya, tidak mampu melihat yang tersirat, tidak mampu mendengar yang tersirat. Kenapa? Karena hatinya, fuadnya itu, hati nuraninya nggak dipakai. Kalau model-model kayak begini disebut sama Allah kayak apa? Hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, jadi ini harus dipakai. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita kalau ada orang yang kesandung, ya, kamu lihat dulu. Kalau memang dia tidak butuh bantuan, pura-pura nggak lihat. Itu membuat dia tertolong. Alhamdulillah nggak ada yang lihat. Kan begitu kan Bu? Loh, alhamdulillah nggak ada yang lihat kan gitu kan? Itu bagian. Padahal kita lihat. Tapi kok ternyata kamu pura-pura nggak lihat dan dia ternyata susah bangun. Ini latihan. Sama. Contoh lagi, Ibu buang angin, kentut. Iya, itu dia. Itu dengan niat atau tanpa niat? Nah, berarti orang yang sedang kentut, kelepasan, itu dalam kondisi dia suka atau dalam kondisi dia tidak suka? Tidak suka. Tidak suka. Berarti ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar orang yang sedang kentut padahal dia tidak niat kentut? Pura-pura? Nggak tahu, nggak dengar. Kadang-kadang bau apa ini? Kayak tadi kadang bukan niat. Wanginya sopan Bu. Yang lain Baunya nggak sopan. Masalahnya kentut itu bukan niat pelaku, kan gitu kan? Dan ini saya belajar dari salafus sholeh. Jadi karakter salafus sholeh itu dalam menghidupkan fuad itu benar-benar. Ya, jadi Alkisah di zaman salafus sholeh itu nggak disebutkan zamannya siapa. Itu ya dalam majelis ilmu tiba-tiba ada salah satu jamaahnya yang kentut, gitu kencang. Kebayang Bu di Arab itu kan Kagak ada karpet. ya kan? Ubin kan dibuka gitu kan, ya Allah gitu kan. Ya, dan dia adanya di tengah-tengah. Jangan kan mau permisi kan begitu mau ini ketahuan. Ya kan? Wah, ketahuan semuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang guru? Diamlah kalian. Kenapa? Kentut itu adalah anugerah dari Allah. Langsung. Jangan. Nah, ketika saya cerita seperti ini, ada seorang nenek yang sharing sama saya, ya Allah Ustazah, ternyata Islam sampai kayak begitunya ya, melatih hati. Iya. Kalau Islam kayak begitu dan itu diamalkan oleh seluruh umat Islam, nggak mungkin kejadian itu bisa menimpa saya. Emang kenapa Bu? Dulu waktu Ibu masih sekolah di SR. Jadi ini mulai tahun 45-an lah. Dulu dicerita. Jadi Ibu waktu itu sekolah di SR, sekolah rakyat. Ya. Nah, kan katanya kayunya bangku itu kan kayunya keras-keras ya. Ya Allah, Ibu kembung, kepengen kentut, ya kan? Gak keburu nih kalau lari ke belakang, ya kan? Akhirnya apa? Ibu bikin strategi. Ibu dorong bangku, ya kan meja, Ibu dorong. Biar bunyinya bareng. Ternyata mejanya berat, ya kan?
Ibu dorong dulu, orang udah kaget. Baru setelah itu, campur, ya kan? Itu masa lalu ibu. Nah, dia cerita di kondisi yang dia sudah menjadi orang penting. Ibaratnya udah jadi pejabat lah, udah jadi pejabat. Jangan ternyata apa? Suatu hari kan reuni, ya reuni dengan teman-teman SD. Teman SD, saya bawa ya cucu saya bawa ajudannya, kan gitu kan. Itu yang namanya orang ketika reuni SD, pasti yang diingetin masa-masa SD kan, perilakunya juga SD kan. Udah cerita, ya Allah tuh dulu nenek kamu sekarang aja jadi orang penting. Dulu diceritain kayak gitu. Ya Allah, ya, kayak roller coaster saya tuh. Ya kan, gak mood saya. Dan lebih sedih lagi, ternyata anak saya bercerita. Ya lagi di lingkungan keluarga, padahal itu dia sudah jadi ibu yang terhormat. Kan gitu kan. Ya Allah, ternyata apa? Hal yang sekecil ini itu karakter ya yang dibentuk oleh Islam. Ya makanya saya bilang, oh pantesan si guru itu bilang ya, ad-durat, kentut itu min fadlillah, adalah rahmat dari Allah. Diamlah kalian. Ya bukan berarti akhirnya diperbolehkan kentut sembarangan, Bu. Ya bukan berarti diperbolehkan, tapi kan kadang yang kayak ibu lah, misalnya di sini, tuh aduh ya Allah kan jadi kan begitu mau kuat dia nggak tahan. Ya, ini adalah sebuah adab, mana ya ternyata apa, kalau itu berlaku kepada kita kan bisa jadi kita yang malu. Dan masya Allah ternyata ya Allah menyimpan di dalam organ tubuh manusia ada saklar kecil, dan itu akan menjadikan kita semuanya baik kalau saklar ini berfungsi dengan kuat. Nah juga nih Bu, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 ayat 22, ibu yang suka jalan-jalan jangan cuma cuci mata ya, juga cuci hati. Tempat lunak. Karena hati Al-Anfal ya. Al-Hajj surat 22 ayat yang keempat. Nggak ada di Quran, tapi nggak apa-apa nggak ada di slide ya. Oh, surat 22. Ini pas saya teringat aja. Surat 22. Karena ini lagi liburan, pada suka jalan-jalan. Ibu kalau mau jalan-jalan jadikan sebagai madrasah hati. Nggak cuma cuci mata, tapi cuci otak dan cuci hati. Gimana caranya? Cuci hati. Allah berfirman, afalam yasiru fil ard, sampai disindir oleh Allah. Emangnya kamu kurang jalan-jalan apa? Nah, apa penyebabnya kamu kurang jalan-jalan? Nih, fatakuna lahum, makanya akhirnya kamu punya hati. Hati kamu gimana? Ya, lahum qulubun yaqiluna biha. Hati yang mampu. Surat Al-Hajj. Coba saya lihat terjemahannya gimana sih, kok terjemahan Al-Quran. Surat 22 ayat 46. Afalam yasiru. Ayat 42. Biar IS 22. kan kalau Surat 42 ayat 46. Ya, surat 22 Al-Hajj Ayatnya 46. Ayatnya 46. ayat 46. afalam yasiru fil ardi, kalau terjemahannya tidakkah mereka berjalan di bumi, itu terjemahannya. Ya. Itu kan halus banget. Bahasa gampangnya emangnya kamu nggak jalan-jalan. Itu. Ya, karena berjalan di bumi kan berarti jalan-jalan. Nah, karena kamu kurang jalan-jalan, makanya lihat apa yang terjadi dengan hati kamu. Qulubun yaqiluna biha, hati kalian ya. Harusnya kan gini, harusnya kamu jalan-jalan. Kalau kamu jalan-jalan, maka nanti kamu punya hati yang bagaimana? Hati yang dapat memahami. Itu bahasa terjemahannya. Tapi kalau bahasa Al-Qurannya qulubun yaqiluna biha, hati kamu punya akal. Ya, yaqil kan akal. Jadi hati itu harus diajak jalan-jalan.
Untuk apa hati itu diajak jalan-jalan? Biar hati itu berpikir, ya Allah, ternyata apa? Bumi itu luas, ya kan? Nah, rahmat Allah itu luas. Ternyata di mana-mana kita pergi, ya semuanya ternyata teratur. Pasti ada yang maha mengatur. Nah itu salah satu contohnya tuh. Oh ternyata ya orang Indonesia begini, orang Eropa begini, orang Asia begini, orang Afrika begini. Nah, itu ya dilatih akalnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sampai menyebutkan ya, bagaimana hati itu harus punya akal. Kalau orang kampung bilangnya otaknya jantung. Kalau bahasa Indonesia hati nurani. Gak cuma punya hati doang, tapi harus punya hati nurani. Nah hati nurani inilah yang kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, buruk semua. Dan gak bisa seseorang itu memiliki hati nurani kecuali udah terbiasa hanya diambil saripatinya dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dan tersimpan di otak yang baik-baik, dan itu terus. Nah inilah ya, jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, bagaimana kalau kamu ingin berubah, bawa dulu, optimalkan dulu semua organ yang ada pada diri kamu, karena nggak mungkin orang itu bisa berubah kecuali dia sendiri yang harus berubah. Ya, sekali lagi, ibu punya telinga kan? Dibawa kan? Alhamdulillah. Nah, sering-sering nih telinga kita mendengar dari mulut kita. Insya Allah mulai hari ini kita jadi orang baik ya. Dengerin telinga, ya kan? Biar apa? Terus biar disimpan di otak. Jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik. Nah, kalau ini terus-terusan, maka nanti hati itu akan tersaring terus mengajak kebaikan. Dan itu rahasianya ibu yang sudah kita pelajari bulan lalu tentang Ibunda Hajar. Ya, kok bisa-bisanya sih Ibunda Hajar kayak begitu? Kok bisa-bisanya sih Nabi Ismail kayak begitu? Terbuat dari apa sih hatinya Nabi Ismail? 10 tahun nggak pernah diurusin sama bapaknya. Begitu datang bapaknya, mau diapain bu? Mau diuruk. Coba kalau itu ya anak-anak sekarang. Wah, tapi lihat Nabi Ismail kayak begitu kan di Al-Quran. Ini menunjukkan ibu kalau fuad, hati nuraninya udah berfungsi. Dan gimana hati nurani berfungsi? Berarti 10 tahun Ibunda Hajar selalu mencekoki telinganya anaknya, mata anaknya, otak anaknya yang baik-baik. Bapakmu orang baik, ayahmu mengajarkan kepada kita jangan pernah bergantung kepada manusia, bergantunglah hanya kepada Allah. Ayahmu mengajarkan kepada kita ridho. Jadi Nabi Ismail walaupun gak pernah lihat bapaknya, tapi selalu di otaknya, bapakku orang baik, aku ridho. Ya, apapun yang terjadi adalah kebaikan. Itu selalu dicekokin. Dan kenapa Ibunda Hajar mampu mencekoki itu? Karena dia udah punya ilmu. Dari mana ilmu itu? Dia udah dengar sendiri, dia udah lihat sendiri. Selama hidup dengan Nabi Ibrahim bertahun-tahun, Nabi Ibrahim itu orang baik. Kan dia punya anak dari Nabi Ibrahim, kan bukan pernikahan usia dini. Nabi Ibrahim udah tua. Selama berpuluh-puluh tahun hidup dengan Nabi Ibrahim, gak pernah ada cacat. Yaitu apa? Nabi Ibrahim gak pernah berkata bohong kecuali 3 kali. Itu kan disaksikan, sampai diabadikan sama Rasulullah. Kakekku gak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu dari cerita turun temurun sampai dari kakeknya Nabi Muhammad, kakek-kakek Nabi Ismail.
keturunan Nabi Ismail. Dari mana Nabi Ismail tahu? Dari ibunya. Bahwa ayahmu orang baik. Ayahmu tidak pernah berkata bohong kecuali 3 kali. Kali yang pertama waktu menghancurkan berhala. Bilangnya siapa yang ngancurin? Batu yang paling besar. Bohong nggak? Bohong. Tapi bohongnya untuk kebaikan. Tetap bohong. Yang kedua, waktu diajak mau nyembah berhala. Terus alasan Nabi Ibrahim apa? Bilang ke bapaknya, ini sakit, Pak, lagi nggak enak badan, lagi sakit. Akhirnya kan, ya nggak diajak. Padahal apa? Sakitnya tuh di sini. Yang kedua, yang ketiga waktu di depan Firaun, ketika ditanya siapa wanita ini, yang Ibunda Sarah, dia mengakunya, ya empok, saudari. Karena kalau ngakunya suami, dibunuh, ya kan? Tapi dia tidak bohong. Sebelum jadi suami istri, memang apa saudara sepupu, kan bapaknya kakak beradik. Jadi sepupu, nggak dosa, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim disaksikan oleh istrinya kalau ayahmu adalah orang baik. Itu jadi dijejel ini, bapakku orang baik, bapakku orang baik. Coba kalau Ibunda Hajar menanamkan, no lihat no, Babelo no, ninggalin kayak begini, gitu kan? Ya. Terus waktu Ibunda Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim kan, udah tahu punya ilmu karena udah dengar dengan telinganya sendiri, udah lihat dengan matanya sendiri, maka dipaksa otaknya. Waktu ditinggal kan, ya Ibrahim, ila aina anta, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Mau kemana? Kayak ibu mau diajak ke Gunung Bromo, kan naik jeep dulu ya. Di tengah jalan ibu suruh turun, dikirain mau selfie, katanya ditinggal. Kan reaksi ibu yang pertama kan pasti teriak, mau kemana, gitu kan. Sampai 3 kali ditanya. Ternyata ketika dia merubah pertanyaan kan, apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim mengatakan, nah, Ibunda Hajar lihat dengan matanya, dengar dengan telinganya. Apa kata dia? Memaksa otaknya. Kalau Allah yang menyuruhmu, pasti dia tidak akan pernah menelantarkanku. Yuk. Tapi Nabi perempuan kan masih goyang, ya kan, masih kaget, lari lagi. Ya Ibrahim, dengan siapakah nanti engkau titipkan kami berdua? Karena masih berharap nanti ada rombongan, gitu kan? Kepada siapakah nanti engkau titipkan kami berdua? Apa kata Nabi Ibrahim? Allah. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau begitu, aku ridho. Jadi selama Nabi Ibrahim nggak pernah datang, nggak pernah disenewan. Ridho. Nah ini juga yang harus terjadi pada kita. Ya, kita harus punya ilmu dulu. Ya, kan Allah Tuhannya Ibunda Hajar yang memberikan banyak solusi kepada perempuan, Tuhan yang sama nggak yang akan memberikan solusi buat kita? Sama. Kita harus punya ilmu itu. Setiap orang punya masalah, tapi kita yakin innamal usri yusra. Bisa dibalik satu kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi mana? Ya kamu belum buka mata, belum buka telinga, makanya otak kamu terbuka, hati kamu juga belum terbuka saklarnya. Nah ini yang kita siapkan. Agar apa? Agar ya upgrade diri, gak cuma sekedar teori, tapi langsung Bismillah, Allahumma paksakan. Itu modalnya, paksain telinga. Sekali lagi telinga kita mendengar, tapi suara siapa yang paling sering kita dengar? Tapi kita jadi paksain ini telinga dengerin yang baik-baik. Walaupun ya Allah, sebel banget itu dulu. Kan? Kalau kita tidak mampu mengendalikan mulut, sering keceplosan, mau tidak mau kita butuh alat lain, baru beli di warung. Kan kalau telinga, mata kita harus mengendalikan, ya kan. Tapi kalau mulut udah terlanjur ngomong, mendengar di telinga,
maka kita butuh ke warung. Biar mulut kita dilatih, jangan keceplosan ngomong. Ke warung beli apa, Bu? Beli salon pas. Biar nih, karena ini kadang kan kalau orang itu suka terpaksa ngelihat orang, ih sebel banget, ya udah tadi ngomong astagfirullah, ini kuping airnya jadi blender. Tadi kayaknya ngaji baik-baik aja, begitu baru 10 langkah keluar dari pengajian, ih sebel ini alalala gitu kan. Jadi biar ini otak kita nggak kayak blender ya, karena mulut kita ya sering keceplosan. Baru tadi ya mau ibu beli salon pas boleh, atau ibu beli lakban. Kenapa? Karena ala bisa karena bisa. Kan gitu kan. Nah inilah kira-kira ya yang praktek sederhana. Ya karena sekali lagi kita optimalkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran kita pekan ini. Ada yang mau nanya itu nggak? Ada yang mau bertanya dulu? Oh, maaf, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai di luar tema ya Bu, pengen nanya apa ya Bu, kalau kita kan sholat suruh itu kita kan batal ya Bu, pokoknya batal. Kita keluar wudhu itu kan pokoknya kita dengerin ceramah Di masjid. ya sampai selesai. Tapi kita ternyata batal wudhu itu apa ya masih boleh, karena kita kan udah keluar dari masjid gitu, masih boleh suruh. Terus yang keduanya, setelah sholat suruh di masjid itu, di rumah apa yang memang cukup sholat suruh itu aja, apa boleh di rumah sholat duha? Makasih. Ya maksudnya kan kadang-kadang kita udah suruh tapi di rumah menjalankan duha lagi. Ada lagi? Paham. Terima insyaallah. kasih. Ada lagi? Ada lagi Ibu, biar sekalian nanti dijawab oleh Bu Ustazah. Ini kali ya. Di tempat kami ini kan masih ini Ustazah masih suka ada tahlilan, namun ada pendapat ini mungkin udah pernah ditanyakan tapi saya pengen ini lagi. Tahlilan ini katanya ada yang mengatakan bahwa itu haram gitu. Itu sebenarnya gimana sih gitu, walaupun memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya gitu, tapi dalam prakteknya kita dan kaitannya kita dengan hablum minanas ini kan kita nggak mungkin menolak kalau ada permintaan, apalagi teman dekat gitu ya, ini gimana gitu. Kalau mau menolak pun apa yang mesti disampaikan supaya tidak menyinggung perasaan gitu, biar jangan Islam itu kaku amat gitu. Mungkin itu sementara maksudnya. Ya, boleh pinjam sini. Iya. Ya, jazakumullah khair. Yang pertama, soal sholat syuruk, kita harus tahu dulu definisi sholat syuruk. Nah, kemudian fadilah sholat syuruk. Nah, kalau untuk definisi sholat syuruk itu gampangnya Ibu adalah awal sholat duha. Jadi sholat duha di awal waktu. Ya, karena syuruk itu sesaat setelah sempurna matahari itu terbit. Kalau pas lagi terbit haram, pas lagi sunrise itu haram sholat. Ya, lagi pas lagi naik tuh dikit itu haram. Tapi kalau udah bulat ya di ufuk timur berarti syuruk, itu adalah awal sholat duha. Karena sholat duha dimulai dari setelah terbit matahari sampai sebelum matahari itu ada di atas kepala kita. Nah, saya nggak tahu tuh jamnya tuh. Jadi karena sebelum
kalau waktu zuhur itu kan matahari sudah bergeser sedikit. Tapi kalau tepat di atas kepala kita nggak punya bayangan, itu makruh untuk sholat. Jadi sholat syuruk udah selesai, zuhur pun belum masuk. Jadi orang yang ingin sholat di awal waktu, sholat duha namanya sholat syuruk. Dia mau di rumah atau di masjid, silahkan saja. Namun yang mereka menahan diri dari mulai waktu subuh gak pulang sampai nunggu waktu syuruk, itu kan pengorbanannya besar. Maka ada fadilah khusus, ada pahala khusus, seperti melakukan perjalanan umroh. Bahkan ada yang dibikin haji dan umroh. Kenapa? Karena menghargai. Ya, habis sholat subuh itu kan ngantuk, pengennya bawaannya pulang. Tapi dia tahan diri sampai nunggu waktu syuruk, menutup sholat dengan 2 rakaat baru pulang. Nah, ternyata apa? Ya kan, keadaannya di masjid batal. Lalu berwudu, keluar dari masjid. Pertanyaan saya, kalau memang kamar mandinya ada kamar mandi masjid, namanya belum keluar dari masjid. Karena dia masih di komplek masjid. Kecuali apa? Aduh, mau buang air dulu, ya pulang dulu ke rumah, balik lagi baru batal. Kan gitu. Jadi bukan keluar dari masjidnya untuk wudhu menyebabkan batal, tidak batal syuruknya. Di mana dia berwudhu. Kalau toiletnya kayak di masjid apa ya misalnya, itu ya kan kalau atin masih di bawah ya kan. Misalnya kayak ada masjid, nanti toiletnya harus keluar gitu kan. Nah, itu kan masih di komplek masjid, nggak apa-apa, ya kan. Itu tidak membatalkan fadilah. Nah, terus dia mau sholat lagi di rumah, nggak apa-apa. Karena sholat duha itu ya tidak disebutkan harus maksimal berapa, silahkan ya, minimal 2 rakaat. Karena dia bagian dari menunaikan hak rusuk kita, tulang kita dengan sedekah. Jadi gitu ya Bu. Nah, kemudian tahlilan. Nah, inilah menariknya. Kalau hati kita dibiasakan fuad, ya, yang tadi punya ilmu, artinya apa? Semua yang ada di depan mata kita pasti ada hikmahnya, ya kan? Nah, gimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita? Ya, kita harus nyiapin ilmu dulu, telinga kita sama mata kita. Ya, tahlilan. Dari mana kita tahu ilmunya? Kita tanya dulu sama orang yang tahlilan. Nah, karena bisa jadi pada saat tahlilan orang itu berbeda-beda jawabannya. Kenapa harus tahlilan? Nah, ini ada yang meninggal, kita mau tahlilan. Memangnya nanti tahlilannya apa yang akan dilakukan? Agendanya apa aja? Kenapa tahlilan? Ya kita ngobrol lah sama orang tersebut. Bisa jadi, ya mungkin ada yang jawab kayak gini, kalau nggak ditahlilin nanti durhaka. Ada kan yang kayak begitu? Berarti menjadi barometer tahlilan itu bakti atau durhakanya anak. Berarti kalau nggak ditahlilin dosa. Ini baru ya adalah kemungkaran. Kalau namanya kemungkaran, kesalahan yang Allah minta, kita disuruh ngapain? Nahi, dicegah, ya kan? Emangnya kalau nggak ditahlilin dosa, gitu kan? Oh iya, kembali kepada alasannya masing-masing. Kan ada juga orang yang ketika mendengar tahlil gimana? Ya habis gimana lagi? Kita kan kepengen ngumpul-ngumpul, kita kepengen ngedoain almarhum, ya kita kepengen. Nah ini kan berarti ya bagian dari rasa ya untuk berbakti ya agar orang-orang itu mendoakan. Nah, tuh jadi innamal a'malu dan niatnya coba kalau dia cuman pikir ya habis biar kumpul-kumpul lah keluarga, karena biasanya nih keluarga itu mau ngumpul kalau nggak kawinan kematian kan gitu kan, ada kayak gitu.
Kalau sakit masih maaf ya nggak bisa hadir, tapi kalau kematian kan kayaknya kayak datang gitu. Jadi memanfaatkanlah orang pada ngumpul-ngumpul daripada ngobrol-ngobrol, daripada ngapa-ngapain, apalagi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan banyak kerabat. Daripada cuma nongkrong-nongkrong doang, akhirnya udahlah sekalian tahlilan. Berarti kan kemaslahatan. Terus yang kedua, ya, terus kemudian yang dibaca apa? Kan gitu kan? Nah, tanya, kalau ternyata dia mengatakan pakemnya harus ini, kalau nggak baca ini maka nggak sah. Baru ini kemungkaran. Kita perlu mencegahnya. Apa iya begitu? Tapi kok ternyata ya terus baca apa lagi? Ya kan? Ya udah bacanya yasinan, gitu kan? Ya, karena memang yang dibaca walaupun tidak punya kemampuan huruf Arab, ya nggak bisa baca Al-Quran, tapi baca Yasin bisa, ngikutin bisa. Jadi kembali, nah saya melakukan ini ketika di lingkungan saya yang baru ini, yang di Condet ini, kan saya baru berarti 13 tahun, 13 tahun saya di Condet, ya kan? Saya ibaratnya tidak mau nanti akhirnya orang yang anti tahlilan menganggap ya saya itu kok ibaratnya kayak nggak punya prinsip, ya kan? Ustazah tahlilan, ahli bid'ah. Saya kan nggak mau kayak begitu juga. Tapi saya juga nggak mau lingkungan saya yang tahlilan itu, ya kan, melihat saya jadi anti tahlilan, kan gitu kan? Nah itu, jadi gimana ya ketika di saat tahlilan pertama kali, ya saya hadir karena kan biasa begitu. Nanti ada dong yang ngasih tausiah, ada dong kan gitu kan. Nah, itu, jadi ketika pada saat duduk-duduk bareng, ya kan, ayo saja kasih tausiah. Biasanya maaf ketika tahlilan kan yang hadir baca ada orang lain. Keluarga di mana? Keluarga di mana? Di belakang. Nyiapin berkat, ya kan? Jadi begitu tuh yang berkat. Nah, jadi dari saat ketika pertama kali itu saya di kampung saya ini di Condet ini yang ibu datang di masjid itu, ya saya diminta untuk tahlilan, saya tanya dulu, maaf, ini kan yang dari tadi ibu baca semuanya bahasa Arab, kan bukunya bahasa Arab semua kan bu? Emang ada bahasa Indonesianya? Nggak ada, kecuali Yasinnya doang. Ya kan, Yasin pun ada bahasa Indonesia, ada Latinnya. Tapi yang lain kan bahasa Arab. Nah, saya cuman sekedar Ustazah maaf ibu-ibu, saya kan disuruh isi tausiah di sini. Nah, cuma 10 menit, jadi 10 menit gitu. Disuruhnya gitu, nasihatin. Saya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Jangan, jangan gitu apa Ustazah, pakai bahasa Indonesia aja. Habis kan ibu-ibu semua ya belajar pakai bahasa Arab. Karena maaf kadang nggak cuma tahlilan yang dibaca kan panjang banget itu rawi. Ya kan? Rawi panjang banget. Betawi itu rawi. Iya. Gak cuma tahlilan doang, baca ini baca itu, lama banget. Pernah tinggal di Dan boleh nggak saya 10 menit saya cuma menerjemahkan ini, gitu kan? Saya menerjemahkan ini. Udah saya terjemahin itu dikit, sampai kata mereka, hah, emang begitu terjemahannya? Hah? Ya, nah kalau boleh besok kita mengaji, ya kan? Saya mau kok Bu luangkan waktu, ya kita terjemahkan ini. Oh iya, boleh. Dari awal situ. Nah, begitu udah mulai ngaji, terus saya buat, boleh nggak kita bikin opsi bacaan? Kenapa? Jadi saya bikin gebrakan baru. Karena mereka yang penting udah percaya dulu sama kita. Saya buat gebrakan baru, boleh nggak? Nanti kita baca tahlilannya, doanya, ya kan? Yang kita baca bukan kita. Yang baca adalah keluarga. Jadi ada bahasa Al-Qur'annya, kalau nggak bisa kita yang bacain. Nanti terjemahannya yang bersangkutan. Ternyata apa? Begitu kita ada opsi lain, yang penting mereka udah welcome dulu sama kita. Ya begitu kita ada opsi lain, apa kata mereka? Oh ternyata banyak yang baca tahlilan, kalau yang kayak begini beda lagi. Jadi ternyata semua itu bisa dilakukan. Nah, jadi saya bikin opsi, kayaknya dulu yang Bu Tati waktu nikahin anak ya? Yang pengajian pranikah? Waktu pengajian pranikah kayaknya Bu Tati juga ya? Apa ya? Ini mandiri deh.
Yang anak saya baca, Pak Hamdani masih meninggal. oh pas meninggal ya, jangan Zoom itu. ya Zoom kan, nah, itu ada bacaannya, ya kan, yang dibaca nggak dibaca sama Baca ini Yasin tapi yang cuma nggak sampai selesai kan kalau nggak salah. terus ada bacaan-bacaan yang dibaca. Artinya apa? Ketika masyarakat kita yang awam itu dikasih opsi, mereka akhirnya bisa memilih. Nah, jadi dari situ saya sih menyikapinya bahwa jangan langsung hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat kita langsung di posisi menghukumi, karena kita bukan seorang mufti, kita bukan seorang ahli fatwa yang berhak menghukum. Ya, sehingga yang ada adalah kita mendampingi kalau itu adalah ma'ruf, kebaikan, ya silahkan ya, kita cari kemaslahatannya. Karena banyak juga begitu ya, daripada ngumpul-ngumpul baca apaan dong ya, karena itu hari pertama, kedua, ketiga ya doa, gimana doanya ya kan? Gimana kan gitu kan. Ternyata ya ketika ada pakem-pakem yang berbeda, semua bisa saling memahami. Karena takziah itu haknya keluarga itu 3 hari. Jadi sebenarnya tahlilan itu adalah salah satu cara untuk menghibur keluarga. Kalau takziah itu sunnah. Yang takziah itu nggak cuma 1 hari, Bu. Takziah itu 3 hari. Apa sih takziah? Menghibur keluarga. Dan dulu nenek moyang bangsa kita cara menghiburnya dengan mengaji untuk mereka keluarga, menghibur dengan doa itu 3 hari. Kalau 3 hari itu masih sunnah untuk menghibur. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, biasa kembali yang sholat suruh itu kan kalau duha kan kita bisa dua sampai 8 lah ya. Nah kalau sholat suruh di masjid itu berapa? Ini boleh? Bebas mau 2 boleh, 4 boleh. Jadi kalau sunnah itu Rasulullah SAW bebas. Ya disebut dengan rakaat ini tuh bukan pakem harus 2. Mau nambah? Boleh. Siap. Ustazah, ini dong kembali ke materi. Ini kan kita kan kaitan dengan resolusi diri kan harus evaluasi diri ya kan. Ini pengertian ini akan sama dengan kayak muhasabah diri kita dulu ya. Kita menilai bahwa misalnya selama setahun ini seperti apa sih kita gitu kan, dosa-dosanya gitu. Kalau pahala sih kita nggak tahu ya. Nah dari situ yang bisa menilai bahwa ya kan kita tadi bisa nih misalnya kalau ada apa-apa kita lihat sebagai mata pelajaran. Kalau mata pelajaran ini saya analogikan dengan sekolah deh gitu kan. Nah kalau saya bisa dibilang saya lulus enggaknya itu sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi tahun ini itu gimana ya cara menilainya gitu ya? Jazakumullah Bu Tati, karena ada yang terlupa. Jadi nanti targetnya kita, jazakumullah. Jadi targetnya kita untuk melatih semua toolsnya kita, indera kita itu surat Al-Anfal ayat yang kedua. Jadi saya lupa. Jadi kalau di dalam materinya sih ada angkanya, tapi ayatnya nggak ada. Surat 8 ayat 2. Surat Al-Anfal 2 ya tadi yang surat 8 ayat 2. Bukan melatih, target. Target latihan kita sudahkah berhasil atau tidak berhasil? Itu kepingin organ-organ kita itu seperti apa? Ini surat 8 ayat kedua. Ayat kedua. Kita akan menjadi pribadi yang seperti ini nih. Sifat-sifat orang mukmin. Dan sifat orang mukminnya ini bukan bicara tentang akhlak, tapi optimalisasi organ tadi. Yaitu innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Lihat, idza dzukirallah, ketika ada orang yang menyebut nama Allah. Berarti telinganya ini berfungsi. Jangan telinganya dengar ada Allah yang disebut oleh orang lain. Ternyata reaksinya wajilat qulubuhum. Jadi ya, apapun ketika orang lain itu mengingatkan kita tentang Allah, tombol hati kita langsung berfungsi. Ya, alhamdulillah. Ya paling tidak minimal tuh
apapun yang terjadi mulut kita itu bawaannya zikir aja. Ya, komentar kita zikir aja. Ya, ketika ya orang datang, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu wajilat qulubuhum. Kemudian berikutnya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Bukan kita yang lagi baca Quran. Bisa jadi orang lain lagi baca Quran, telinga kita denger. Ya, ternyata efeknya gimana? Zadathum imana. Oh, tadi ayat itu kan mengingatkan kita untuk apa? Misalnya, ya misalnya kayak tentang surat Ad-Duha yang kemarin anak yatim lah, ya kan? Wa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan dihardik. Ya gitu kan? Ya Allah, ya kan? Langsung tuh iman kita bertambah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kemarin saya marah-marah. Ya Allah, itu langsung. Jadi ketika orang itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan dia pada saat itu paham maksud ayat Quran apa, dia langsung bertambah iman. Nah, langsung ada amalnya, aplikasinya. Itu targetnya. Jadi langsung nggak mageran. Ya, misalnya kayak contoh Allah menyuruh kita dengan apa ya, ayat yang sederhana. Inna a'tayna al-kautsar. Ya kan? Allah memberikan kita banyak nikmat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, disuruh bertasbih dan beristighfar. Kan bisa jadi astagfirullahaladzim, saya kurang syukur. Ya, gimana sekarang caranya? Apapun di depan mata kita awali dengan syukur. Nah itu zadathum imana, pasti ada responnya. Ya, bertambah imannya, bertambah amalnya. Kemudian ujung ayatnya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini puncaknya hari ini, esok, baik sendiri maupun bersama, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Pasti efeknya gimana? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bersandar kepada Allah. Apa sih artinya bersandar? Pasrah. Kayak apa sih orang pasrah? Nah, saya mau ngasih ilustrasi. Ibu, kenapa anak kalau lagi sakit, ya, digendong sama ibunya, pasrah, ya, diem aja, mau diapain juga diem aja deh, ya, mau dibawa ke dapur, dibawa ke kamar mandi, pokoknya kalau lagi sakit tuh di dalam dekapan ibunya itu tenang, aman, nyaman. Apa rahasianya kenapa anak dalam kondisi sakit di pelukan ibunya setenang itu? Beda kalau dipeluk sama bapaknya, mama, gitu kan, maunya sama ibunya. Apa sih rahasianya? Trust, kepercayaan. Nah ini ya, hati kita puncaknya kayak begitu, percaya sama Allah. Allah yang saat aku sendiri, Allah yang sama di saat aku bersama, Allah yang di saat aku bahagia, Allah yang sama di saat aku sedang tidak bahagia, Allah yang ada di saat aku sedang punya masalah, ya kan? Allah yang sama di saat aku sedang tidak punya masalah. Itu jadi selalu merasa tenang. Kenapa? Ada Allah kok. Nah ini yang menjadi puncak, ya, yang ingin kita raih. Gak akan pernah kita merasa seuzon sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, masih ngomongnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begini banget sih ya Allah, ya Allah, tega banget dah ya Allah, ya Allah dibilang tega. Ya berarti hati kita belum ya sampai puncak tawakal. Itu berarti. Jadi 8 ayat 2 itu adalah visi misi kita, target kita, lulusnya kita kalau kita sampai seperti ini. Semua proses belajar, Bu, belajar. Ya saya pun juga ya belajar seperti ibu-ibu, kita belajar karena hati kita ini jangan sampai ya terus terus kita pengen terus berubah menjadi baik, jangan sampai jadi mantan orang baik. Cukup. Nanti minta Ustazah doa. Terus kita ya hataman kan nih, ya kan? Oh iya, kemarin di Itu belum. Doa dulu barang. Oh ya udah. Ustazah. Kita mohon Ustazah untuk
untuk menutup hataman sama mendoakan ini. Nanti namanya disebut masing-masing aja ya. Mendoakan Adinda Ibu Emi yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin ya Bu ya. Silakan Bu selanjutnya. Kita doa khatmul Quran dulu ya Bu. Ini hataman yang ke-10. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa khatmul Quran bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala sholihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mungkin pasangan kita, suami, istri, anak yang telah mendahului kita. Ya, 3 Ibu sebutkan namanya satu persatu ya, agar apa? Agar ya Allah untuk para almarhum, orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, Allah akan anugerahkan ampunan dengan limpahan ampunan yang tak terbilang, kasih sayang rahmat dari Allah, dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga min ahli jannah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa aqsil madkhalahum wa adkhilhum jannata ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata firdaus ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Tinggal ditutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran kita hari ini, di mana kita kita menjaga telinga, mata untuk pada saat akan di-blender di otak akan disaring intinya yang dan menjaga mulut kita untuk tidak selalu menyakiti orang lain. Semoga hati nurani kita selalu dibiasakan menjadi dengan puas. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.